Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Desa Jurnal. Baik teman-teman, kali ini saya akan memaparkan soal bidang atau teknis. Untuk ahli pertama, teknik pengairan, terampil teknik pengairan atau analisa sumber daya air. Soal pertama, ini teman-teman juga harus menyiapkan untuk jawabannya, nanti bisa menebak untuk soal berapa soal benar, berapa soal salah, berapa soal. Untuk soal nomor 1 di bawah ini, pengertian bendungan menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2010 tentang bendungan adalah: A. Bendungan adalah bangunan yang berupa padatan batu kali atau pasangan batu yang dibangun salin untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. B. Bendungan adalah sebuah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu beton, dan atau pasangan batu yang direncanakan untuk dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. C. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk mengalirkan limbah tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. D. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah domestik dan non-domestik atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. E. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Baik teman-teman, menurut teman-teman jawaban mana yang paling tepat? A, B, C, D maupun E? Saya beri waktu untuk bisa memilih A, B, C, D maupun E. Baik teman-teman, jawabannya adalah E. Kunci jawabannya, bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Ini berada atau isi dari peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2010 tentang bendungan. Soal nomor 2, bendungan merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Adalah pengertian bendungan menurut A. Kartasaputra 1991, B. Seni 2008, C. Peraturan Menteri Nomor 72 PRT 197, D. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010, E. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012. Baik teman-teman, bisa untuk dipilih terlebih dahulu. Kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Baik teman-teman, nomor 2 jawabannya adalah A. Menurut Kartasaputra 1991, bendungan merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Soal nomor 3, di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dan manfaat bendungan adalah: A. Irigasi, B. Penyediaan air baku, C. Sebagai PLTA, D. Pengendali banjir, E. Penghijauan. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal nomor 3.
Baik teman-teman, soal nomor 3 jawabannya adalah E. Menurut Sarono dan kawan-kawan 2007, terdapat beberapa fungsi dan manfaat bendungan, yaitu sebagai berikut. A. Irigasi. Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan ditampung, sehingga pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai irigasi lahan pertanian. B. Penyediaan air baku. Waduk selain sebagai sumber untuk pengairan persawahan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum, di mana daerah pelotaan sangat langka dengan air bersih. C. Sebagai PLTA. Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air PLTA adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendungan dengan energi listrik melalui generator. C. Ide pengendali banjir. Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagai besar akan mengalir ke sungai-sungai, yang pada akhirnya akan mengalir ke hilir sungai, yang tidak jarang mengakibatkan banjir di kawasan hilir sungai tersebut. Apabila kapasitas tampung bagian hilir sungai tidak memadai dengan dibangunnya bendungan-bendungan di bagian hulu sungai, maka kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan dapat dikurangi, dan pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk irigasi lahan pertanian, untuk perikanan, untuk pariwisata, dan lain-lain. Perikanan untuk mengganti mata pencarian para penduduk yang tanahnya digunakan untuk pembuatan waduk dari mata pencarian sebelumnya beralih ke dunia perikanan dengan memanfaatkan waduk untuk peternakan ikan di dalam jaring-jaring apung atau karamba-karamba. F. Pariwisata dan olahraga air. Dengan pemandangan yang indah, waduk juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, dan selain tempat rekreasi juga dimanfaatkan sebagai tempat olahraga air maupun sebagai tempat latihan para atlet olahraga air. Kemudian soal nomor 4, ya teman-teman bisa memilih dulu soal nomor 4. Ini jawabannya apa? Bendungan berdasarkan ukuran dapat diberikan menjadi dua, yaitu large dams and small dams, single purpose dam dan multi purpose dam. C. Storage dams dan diversion dam. D. Large dams dan extra large dam. E. Single purpose dam dan small dam. Jawabannya mana teman-teman kira-kira? Soal nomor 4, jawabannya adalah A. Berdasarkan ukuran terdapat dua jenis bendungan, yaitu bendungan besar large dams, bendungan yang tingginya lebih dari 10 meter diukur dari bahan bawah pondasi sampai puncak bendungan. Bendungan kecil small dams, bendungan yang tidak memiliki syarat sebagai bendungan besar large dams. Soal nomor 5, bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya untuk irigasi, PLTA, pariwisata, dan perikanan, disebut dengan bendungan. A. Bendungan serbaguna. B. Bendungan dengan tujuan tunggal. C. Bendungan menangkap atau pembelok air. D. Bendungan untuk dilewati air. E. Bendungan trek pos. Baik teman-teman, soal nomor 5 jawabannya adalah A. Bendungan serbaguna multi purpose dams. Bendungan serbaguna multi purpose dam adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya untuk irigasi, PLTA, pariwisata, dan perikanan. Soal nomor 6, bendungan untuk dilewati air overflow dams. Bendungan untuk menahan air non overflow dam ada jenis bendungan air diklasifikasikan berdasarkan A. Berdasarkan jalannya air. B. Berdasarkan konstruksinya.
C. Berdasarkan penggunaannya. E. Berdasarkan tujuan penggunaannya. E. Berdasarkan ukurannya. Baik teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Baik teman-teman, soal nomor 6 jawabannya adalah A. Berdasarkan jalannya air terdapat dua jenis bendungan, yaitu A. Bendungan untuk dilewati air. Overload dam adalah bendungan yang dibangun untuk dilewati air, misalnya pada bangunan pelimpas spillway. 2. Bendungan untuk menahan air. Non overload dam adalah bendungan yang sama sekali tidak boleh dilewati air, biasanya dibangun berbatasan dan biasanya terbuat dari beton, pasangan batu atau pasangan bata. Soal nomor 7. Bendungan yang terdiri atau tersusun dari beberapa lapisan, yaitu lapisan kedapan air water thick layer, lapisan batu rock zones, lapisan batu teratur riprap, dan lapisan pengering filter zone, disebut dengan bendungan. A. Bendungan serba sama homogeneous dam. B. Bendungan urukan berlapis-lapis zone dam. C. Bendungan urukan batu dengan lapisan kedap air di muka impermeable face rock fill dam. D. Bendungan beton konkret dam. E. Bendungan untuk dilewati air overload dam. Baik teman-teman, soal nomor 7 jawabannya adalah B. Berdasarkan konstruksinya terdapat 4 jenis bendungan, yaitu bendungan serba sama homogeneous dams adalah bendungan yang lebih dari setengah volumenya terdiri dari bahan bangunan yang seragam. 2. Bendungan urukan berlapis-lapis zone dams adalah bendungan yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan kedapan air water thick layer, lapisan batu rock zone, lapisan batu teratur riprap, dan lapisan pengering filter zones. Bendungan urukan batu dengan lapisan kedap air di muka impermeable face rock fill dam adalah bendungan urukan batu berlapis-lapis yang lapisan kedap airnya diletakkan di sebelah hulu bendungan. Lapisan yang biasanya dipakai adalah aspal dan beton bertulang. 4. Bendungan beton konkret dam adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan atau tidak. Pembagian tipe bendungan berdasarkan fungsi. Soal nomor 8. Di bawah ini merupakan fungsi pengelolaan sumber daya air adalah A. Fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, fungsi ekonomi. B. Fungsi sosial, fungsi elektabilitas, fungsi kulturitas. C. Fungsi lingkungan alam, habitat alam, dan ekosistem alam. D. Fungsi penggunaan air, fungsi daya air, dan fungsi efektivitas air. E. Fungsi ekonomi, fungsi ergonomi, dan fungsi argonomi. Baik teman-teman, soal nomor 8 jawabannya adalah A. Adapun fungsi dari pengelolaan sumber daya air adalah fungsi sosial, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. B. Fungsi lingkungan hidup, sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem ekologis sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. C. Fungsi ekonomi, sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha atau ekonomi yang disedangkan dan diwujudkan secara serasi dan selaras. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini secara menyeluruh, yaitu mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Meliputi satu sistem wilayah pengelolaan yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi secara terpadu berupa pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antar sektor dan antar wilayah, berwawasan lingkungan hidup, di mana pengelolaan yang dilakukan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. B. Berkelanjutan, di mana pengelolaan yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebagai A. Upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. B. Upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menguji efektivitas penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. C. Upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya serap air. D. Upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya guna air. E. Upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian konservasi air. Baik teman-teman, jawaban yang tepat adalah mana teman-teman? Jawabannya adalah A. Sumber daya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan guna kemakmuran rakyat dengan pengertian A. Secara menyeluruh itu mencakup bidang pengelolaan yang meliputi konservasi dan penanggulangan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, meliputi satu sistem wilayah pengelolaan yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. B. Secara terpadu berupa pengelolaan dan melibatkan semua pemangku kepentingan antar aktor dan antar wilayah. Soal nomor 10. Semua air yang terdapat pada permukaan tanah seperti air sungai, air saluran, stream, mata air spring, air danau, air waduk, air telaga, dan air di kolam retensi adalah pengertian dari A. Air permukaan, B. Air tanah, C. Konservasi air, D. Air absolut, E. Pengelolaan air. Baik teman-teman, jawaban yang paling tepat mana kira-kira? Soal nomor 10 jawabannya adalah A. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah seperti air sungai, air saluran, mata air spring, air danau, air waduk, air telaga, dan air di kolam retensi. Air permukaan ini dapat berasal dari air hujan, lelehan salju, dan aliran yang berasal dari air tanah. Jumlah air permukaan di bumi diperkirakan hanya sebesar 0,3 juta kilometer 3 atau sekitar 1% dari air tawar yang ada di muka bumi dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk kebutuhan domestik, industri, irigasi dan pertanian, pembangkit tenaga listrik, pelayaran sungai, serta untuk keperluan pariwisata atau rekreasi dan sebagainya. Besar kecilnya aliran air permukaan di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan iklim, terutama curah hujan, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat dan karakteristik daerah aliran sungai. Parameter hujan yang berpengaruh terhadap besarnya aliran air permukaan antara lain intensitas hujan, waktu atau durasi hujan, serta persebaran hujan. Oke, baik teman-teman, soal nomor 11 akan saya
upload di next video. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan ratusan ribuan soal, bisa melalui DM, melalui link yang akan saya tulis di kolom keterangan. Semoga teman-teman bisa berhasil apa yang dicita-citakan.